saya dari kelas ilmu pendidikan D yang diampu oleh Bu Anka Dianur guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Di sini saya sedikit ingin meresensi sebuah novel yaitu Surat Dalan karya dari Krishna Pabikara. Novel ini berjudul Surat Dalan yang ditulis oleh Krishna Pabikara yang diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2013. Jumlah halamannya yaitu 396 halaman. Krishna Pabikara ini atau penulis Surat Dalan ini lahir di Gorontalo, Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 10 November 1975. Krishna Pabikara ini merupakan putra kelima dari sepasang petani yaitu Yadli Malik dan Syifa Jumpa. Mereka ini merupakan pecinta prosa dan puisi. Penulis Surat Dalan ini yaitu Krishna Pabikara telah menganggit 16 buku baik non-fiksi maupun fiksi. Karyanya banyak disukai oleh khalayak muda atau para pembacanya. Ayah dua orang putri ini kerap disapa oleh Teng Marewa yang bekerja sebagai penyunting dan aktif dalam kegiatan literasi. Novel ini menceritakan Dalan merupakan seorang perantau di Samarinda. Awal tujuan Dalan di Samarinda yaitu ingin melanjutkan kuliahnya hingga sarjana di PTAI Samarinda. Namun kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Dalan merasa apa yang diajarkan di kampusnya hanya sebuah teori-teori saja. Lama-kelamaan Dalan merasa bosan. Rasa semangat untuk menuntut ilmu pun semakin lama semakin memudar. Waktu kuliahnya hanya digunakan Dalan untuk pergi ke organisasi pelajar Islam Indonesia atau PII. Di dalam organisasi tersebut, Dalan merasa sangat aktif di organisasi. Selain di PII, Dalan juga aktif di media kampus. Dalan sering menuliskan ide-idenya yang ditujukan oleh penggawa kampus hingga suatu hari hak bebas berpendapat pun dipangkas habis-habisan dengan adanya larangan terbit bagi majalah tempat yang Dalan biasa menuliskan idenya tersebut. Seiring berjalannya waktu, masa pemerintahan Orde Baru membuat mahasiswa semakin gerak. Dalan dan sejumlah temannya yang di organisasi PI ini mengadakan aksi besar-besaran. Alih-alih didengar oleh pemerintah, namun malah Dalan dan dua orang temannya yaitu Syaiful dan Syarifuddin ditangkap oleh tentara. Dikejar-kejar tentara. Tetapi tidak dengan Dalan diselamatkan oleh Nenek Saripah yang pada saat itu Dalan jatuh di jurang. Selama berbulan-bulan, Dalan bersembunyi di rumah Nenek Saripah dan dikenalkan oleh keponakan Nenek Saripah yaitu Sayyid. Dari Sayyidlah ini Dalan Dalan mengetahui seluk-beluk jurnalistik dan atas ajakan Sayyid akhirnya Dalan bekerja di mimbar masyarakat sebagai wartawan. Seiring keadaan politik membaik, status Dalan pun sebagai buronan dihapuskan. Dalan merasa senang dan juga sedih karena akan berpisah dengan orang yang telah menyelamatkan dan berjasa di hidupnya yaitu Nenek Saripah. Namun masalah selalu berdatangan kepada Dalan. Namun masalah ini berkaitan dengan masalah hatinya. Dalan harus menyelesaikan permasalahan hati antara harus memilih cinta pertamanya yaitu si Aisyah atau pinangan dari temannya yaitu bernama Mariati atau cinta baru yaitu bernama Nafisa. Seiring berjalannya waktu dan silih berganti, Dalan pun menemukan jodoh sejatinya yaitu Nafisa. Akhirnya mereka pun menikah dan dikaruniai dua anak yaitu Ruli dan Isna. Di samping sibuk bekerja, Dalan tetap memperhatikan anaknya hingga suatu hari anaknya ingin bertemu dengan kakaknya yaitu Kakak Iskan yang berada di kampung halamannya yaitu di Kebon Dalem. Akhirnya Dalan dan Nafisa dan kedua anaknya itu pergi ke kampung halamannya di Kebon Dalem untuk bertemu dengan Kakak Iskan. Sesampainya di Kebon Dalem, Dalan langsung memeluk erat ayahnya yaitu Kakak Iskan dan melepas rindu karena telah bertahun-tahun tidak berjumpa. Dulu Dalan dari Samarinda tidak membawa apa-apa, namun seiring berjalannya waktu, Dalan kembali lagi ke kampung halamannya dengan membawa kebahagiaan dan kesuksesan. Dalan dari yang tidak membawa apa-apa, ini pulang ke kampung halamannya membawa seorang istri dan dua orang anak dan satu mobil. Dari perjalanan Dalan ini,
dapat digambarkan bahwa sebuah semangat dari Dahlan pun dapat ditiru oleh kita-kita dari khalayak muda untuk tetap bersemangat untuk mencapai cita-cita dan untuk merubah kehidupan yang lebih baik ke depannya. Dari novel ini sendiri, kelebihannya yaitu sampulnya yakni menarik ya teman-teman. Terus dapat dari ceritanya itu dapat menginspirasi banyak orang, terutama bagi para mahasiswa, bagi para remaja untuk tetap bersemangat untuk bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik dengan semangat dan perjuangan yang tidak ada habisnya. Namun kekurangan dari novel ini yaitu banyak kata-kata yang masih menggunakan bahasa daerah yang seringkali membuat para pembaca itu bingung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.